Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip-prinsip dalam desain pesan pembelajaran, yaitu pada bagian prinsip belajar konsep. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 20110210028 dari Prodi Teknologi Pendidikan, kelas A semester 3. Nah, sebelumnya, apakah Anda sudah tahu apa itu prinsip belajar konsep? Konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Menurut Ekne dan Kauchak, dalam Thomson pada tahun 2006, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Nah, untuk dapat memudahkan memahami apa itu konsep, Flavel dalam Dahar menyarankan bahwa konsep-konsep dibedakan dalam 7 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi harus mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Contohnya, konsep kelas sosial, di mana ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, dimensi keabstrakan, di mana konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri dari atas konsep-konsep dasar. Contohnya, konsep kepuasan adalah abstrak. Yang keempat, keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Contohnya, seorang anak kecil mengenai konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh air lainnya. Yang kelima, generalitas atau keumuman, di mana konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia bagian dari konsep hewan. Yang keenam, ketepatan, di mana menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Nah, dalam prinsip belajar konsep ini, ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, jenis-jenis konsep. Yang kedua, pemilihan contoh dan non-contoh. Dan yang ketiga, prasyarat belajar konsep. Langsung saja kita ke topik yang pertama, jenis-jenis konsep. Jenis-jenis konsep. Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep konjugasi penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah, misalnya pada kalimat Budi dan Ani pergi ke sekolah, di mana konjugasi pada kalimat tersebut yaitu pada kata dan ke. Yang kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan daripada konsep abstrak, di mana konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Dalam konsep abstrak, diperlukan penjelasan lebih rinci, penyebutan ciri-ciri, maupun strukturnya agar lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verba. Cara mudah untuk memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau tautologi, maupun dengan penggunaan sinonim. Yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria, di mana analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep.
Topik pembahasan yang kedua, pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan menjelaskan konsep. Berikut ini prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Contoh dan non-contoh menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep, dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Nah, jika hanya menjadikan contoh saja, tidak menjanjikan non-contoh, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Nah, jika memperbanyak contoh, konsep tentunya memiliki efek tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, akan tetapi juga memperjelas definisi konsep. Yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Nah, di mana sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun, sebaliknya, sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Nah, topik pembahasan yang ketiga, prasyarat belajar konsep. Di mana yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, pembelajar diajak untuk membedakan antara atribut-atribut. Gagne dan Briggs menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Yang kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru, yaitu konsep baru. Dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh familiar yang tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.